Subuh punya 3 nama. Satu, saya jelaskan ya. Anda jarang mendapatkan keterangan ini, hati-hati. Karena Anda harus cari beberapa kitab untuk menyempurnakannya. Subuh punya setidaknya 3 nama. Satu, disebut dengan subuh. Misal dalam Al-Quran surah ke At-Takwir, surah 81, ya, ayat ke-18. Surah ke-81, At-Takwir, ayat ke-18. Di situ ada kalimat subuh. Was-subhi idza tanaffas. Ya, ada ya? Yang kedua disebut dengan fajar. Fajar. Ada Quran surah Al-Fajr, surah ke-89, wal fajri walayalin asyr. Tentang salat subuhnya di Quran surah 17 ayat ke-78, paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah, tunaikan salat dari sejak matahari tergelincir siang, zuhur sampai ke malam, zuhur, asar, maghrib, isya. Khususnya subuh, kata Allah. Karena subuh spesial, semua bacaan yang dibacakan dalam subuh didengar langsung oleh Allah, disaksikan malaikat. Dan sudah tuntas penjelasannya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nama ketiga, ghadat. Ghadat. Awas, saya ingatkan lagi ya. Saya ingatkan lagi, awas, hati-hati. Kalau disebutkan fajar, saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu, fajar itu nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada pancaran dalam diri yang merespon sesuatu yang positif. Satu pancaran yang menunjukkan sesuatu yang positif. Kalau sifatnya materi disebut infajar namanya, infajara. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Ya, umatnya Nabi Musa minta ke Nabi Musa, ya Musa alaihissalam, mintakan kepada Rabb kita Allah supaya Allah memberikan kita mata air, supaya kita nggak rebutan. Maka ketika mereka minta sumber air, Musa bermohon kepada Allah. Diabadikan di Quran surah kedua ayat ke-60, paling kanan sebelah atas di Musa. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Ketika umatnya Musa minta kepada Musa, mintakan kepada Rabbu supaya berikan kepada kami sumber air. Maka kami firmankan kepada Musa, pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Fanfajarat infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka dari batu itu yang sudah terpecah dipukul tongkat kayu mukulkan batu. Kalau tongkat biasa mukul ke batu, kira yang hancur apa ya? Kayunya. Tapi kalau tongkat Musa kan bukan tongkat biasa. Ya, ada sifat kerasulan di situ. Begitu dipukulkan tongkat kayu, mukul batu, keluar 12 mata air, mancar. Antum punya tongkat emas, pukulkan batu, keluar 12 air mata. Gitu. Ya? Nah, itu bahasanya infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air, keluar. Maka mereka nggak rebutan, ada 12 suku, setiap suku mendapatkan sumbernya sendiri-sendiri. Nah, air itu kan materi sifatnya. Bisa diminum, bisa dipegang dan sebagainya. Maka bahasanya infajar, memancar. Kalau yang memancar itu sesuatu yang sifatnya tidak teraba keadaannya. Bukan materi biasa. Maaf, matahari mengeluarkan sinarnya. Mulai dari fajar, cahaya fajar ada. Tapi kan antum nggak bisa pegang. Nggak terasa, cuma rasanya aja. Ada panas, ada kelihatan. Tapi dipegang nggak bisa. Nah, sesuatu yang sifatnya imateri dalam konteks gak bisa langsung kepegang, ya, maka bahasa Arab yang menggunakan kata fajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena sholat ini disebut fajar karena ketika sholat ini dipanggilkan dalam kita keadaan tidur, maka iman kita akan memancar dari tubuh kita untuk menyambut panggilan sholat itu. Di orang-orang yang punya iman itu kalau dipanggil dalam sholat ketika dia tidur, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, maka terpancarlah dari hatinya itu panggilan dari panggilan sholat tadi, terpancar respon keimanan seakan-akan mengatakan cepat sudah adzan, cepat sholat. Karena itulah sholat pertama disebut dengan fajar, karena saat panggilannya disampaikan terpancar dari dalam kita sumber-sumber keimanan untuk bisa menangkapnya. Paham sampai sini? Makanya kalau antum dalam tidur dipanggil as-salatu khairum minan naum, tidak ada respon untuk merespon itu pertanda ada kelemahan di iman antum. Hati-hati. Bahkan ketika adzan berkumandang dia tidak terdengar, kata Nabi, itu telinganya dikencingi oleh setan. Hati-hati. Jelas ya? Disebut dengan subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang kalau sudah tiba, semua merencanakan kegiatan yang siap dilakukan. Ya, tanaffas, napas mulai dilakukan. Oksigen mulai bisa diserap, subuh oksigen kemudian mulai bertebaran.
karbon dioksida sudah ditarik. Malam-malam karbon dioksida yang menyebar, kan oksigen yang ditarik. Begitu subuh sudah mulai muncul, kata Allah, berdasarkan nafas yang antum siapkan untuk menghirup udara di waktu itu, maka siapkan aktivitas antum di waktu itu. Di bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, awas hati-hati, yang muslim dengan non-muslim, maka sejak waktu subuh orang beriman itu sudah punya rencana yang disiapkan dilakukan di hari itu. Makanya sholatnya disebut sholat subuh. Di antum tuh sebelum mengerjakan sesuatu harus punya rencana. Hari ini mau mengerjakan apa? Nanti antum sholat asar di mana? Maghrib mau di mana? Hari ini mau baca Quran berapa ayat? Rencanakan supaya terukur aktivitasnya. Sebab kalau nggak punya rencana, nanti akan seadanya aja. Mau sholat jamaah-jamaah, mau tidak-tidak. Mau baca Quran baca, mau enggak. Rencanakan. Begitu sudah antum siapkan, eksekusi itu. Sebelum dieksekusi, menghadap kepada Allah supaya dimudahkan oleh Allah rencana antum di hari itu. Itulah sebabnya kenapa sholat itu disebut dengan sholat subuh. Nanti ada kaitannya kalau sudah masuk ke pembahasan malam. Jadi kalau sudah malam itu Nabi biasanya mengevaluasi aktivitas hariannya. Ini yang dikerjakan hari ini, kemudian yang kurang-kurang Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Besoknya disiapkan. Ya fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai yang sekarang, besok rencanakan. Besok saya akan mengaji di tempat A, salat berjamaah di mana, baca Quran berapa ayat, menghafal berapa ayat, sedekah berapa anggarannya untuk besok. Begitu besok disiapkan, bangun lagi subuh, maka salat kita menghadap Allah, mudahkan semua rencana-rencana tadi. Ghadat, kenapa disebut dengan ghadat? Ghadat itu diterjemahkan secara tekstual dengan makna pagi. Tapi asal katanya, kata ghadat ini, dia punya kemiripan dengan kata ghada, yang berarti sesuatu yang punya banyak manfaat dan energi. Makanya orang kalau makan siang, orang Arab menyebutnya dengan ghada, taghadda. Ketika Anda makan dari capek-capeknya itu, kemudian Anda makan siang, bukankah energinya bertambah? Bukankah lebih kuat lagi? Maka sholat ini kenapa disebut dengan sholat ghadat? Karena sholat subuh itu banyak hadis menyebutkan ini sumber-sumber energi positif dalam sholat subuh. Keluar dari rumah berangkat ke masjid dalam subuh, membuat tubuh Anda lebih sehat. Energi terkumpul lagi. Spiritual Anda lebih kuat. Makanya Nabi mengatakan orang yang menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya, maka dia berpeluang mendapatkan keberkahan lebih daripada yang lainnya. Ya. Al-barakatu fi bukuriha, banyak keberkahan pada awal waktunya. Maka teman-teman sekalian, kata dalam hadis ini Nabi memperkenalkan nama yang ketiga, tidak menyebutkan man sholat subha, tidak menyebutkan man sholal fajr, tapi menyebutkan man sholal ghadat. Karena kata subuh sudah diterangkan dalam Al-Quran, kata fajar sudah ada dalam Al-Quran, maka kata ghadat disebutkan oleh Nabi SAW. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, ayo cepat berangkat subuh, jangan terlambat. Tunaikan di masjid, kerjakan berjamaah. Karena ketika Anda mengerjakan sholat di awal waktu, akan Anda dapatkan energi-energi positif dengan waktu-waktu yang lainnya. Itu maksudnya. Jelas ya? Kalau nggak percaya, rencanakan besok subuh, antum akan subuhan di mana? Kalau bisa keluar jamaah di masjid. Antum akan temukan, akan ada sesuatu yang beda dengan hari-hari sebelumnya. Pasti akan lain.